Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Waduh guys, permasalahan Dr. Tifa dan juga pengacara RH ini harus cepat-cepat diselesaikan. Harus diklarifikasi oleh mereka berdua bahwasannya kejadian ini benar atau tidak. Karena apa? Karena masalah ini sudah masuk ke ranah ajakan dari Farhad Abbas kepada pihak sana, mereka berdua, untuk melakukan sebuah pocong. Nah guys, pertanyaan saya, berani nggak mereka berdua jika ada pernyataan Farhad Abbas untuk mengajak mereka melakukan ini? Kira-kira berani nggak? Yuk, daripada kita penasaran seperti apa videonya, langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Terungkap kayak gini, hubungan gelap apa gitu loh, ngaco banget ya. Nah, akhirnya terbongkar semua, aib apanya yang terbongkar semua. Aduh, parah memang ini. Parah. Nah, ini dia ya, sumpah pocong nih. Harusnya RH ini sumpah pocong aja gitu, atas hal-hal yang merusakkan dirinya. Kita harus menghadapi mereka yang menggunakan segala cara dengan segala cara kita juga. Tapi karena kelemahan, kekurangan, dan kecurangan mereka yang membuat mereka kalah. Beginilah cara Tifa megang mic. Apa ini? Oh. Tifa. Ulang. Kok? Aduh, bentar. Ini lagi serius-seriusnya ngomongin Farhad Abbas. Maksud mendengarkan Farhad Abbas bagaimana pernyataan dia untuk mengajak sumpah pocong pengacara RH. Lah malah dikasih videonya Dr. Tifa megang mic gitu. Netizen Indonesia ada-ada aja ya. Tapi ya gitu ya, lucu juga ya kalau Dr. Tifa memegang mic seperti itu ya. Tarikan goyang. Saya nggak mau komentar yang itu guys ya. Kita fokus saja bagaimana sih Farhad Abbas itu ngajakin sumpah pocong kepada pihaknya Dr. Tifa dan juga pengacara RH. Kira-kira nih pertanyaannya ya, berani enggak gitu loh. Karena ini sudah arahnya ketidakpercayaan gitu loh. Kalau dari pihaknya mereka semua nggak percaya dengan Farhad Abbas ya kan. Nih Farhad Abbas juga dianggap fitnah. Sekarang Farhad Abbas mungkin ambil langkah terakhir. Yaudah kalau saya dianggap fitnah, berani nggak yuk sumpah pocong gitu. Ini ngeri ya guys ya. Ini benar-benar hukuman yang paling ngeri. Maksudnya ini kejadian yang bakalan terjadi, ngeri banget ini kalau ini dilakukan gitu ya. Oke, kita dengarkan lagi ya guys ya. Bahwa ada seorang pengacara inisial R, terus ada seseorang perempuan inisial E, katanya sekamar. Refly Harun dan Dr. Tifa kedapatan menginap sekamar dan pergi ke tempat hiburan. Tuduhan tersebut tentu saja tuduhan yang serius. Betul. Sebab dari tudingan itu pula, Hari Damai Lubis meminta polisi memanggil Refly Harun untuk dilakukan pemeriksaan lantaran jika benar apa yang dilakukan Refly Harun dan Dr. Tifa. Ada hari kerja, Betul. Ini apa ini? Hari benar. Jadi Sabtu Minggu Oh ini mengingatkan kita lagi ya. Jatuh temponya itu tuh. sehari sebelum Dr. Tifa ulang tahun. Jadi begitu ya. Tahu persis karena sama dengan yang di rumah. Iya, bentar ya guys ya. Ini videonya mengingatkan kita lagi bagaimana kejadian ini bisa kita tujukan kepada mereka berdua. Dari pembicaraan ini Roy Suryo kaget gitu kan ya. Kok tahu? Ini loh yang membuat kita jadi penasaran Om Roy. Dia sendiri loh yang buat ya. Di depan media kok sambil senyum sambil dengan wajahnya yang penasaran. Loh kok tahu tanggal lahirnya si Tifa? Ya gimana gak curiga publik seperti itu gitu. Nah tapi gini ya, benar sih kata media ya guys ya. Ini bukan ranah, maksudnya bukan sebuah berita yang main-main ya. Kalau memang mereka itu menerima berita fitnah, artinya ini harus cepat diselesaikan gitu loh. Bukan main-main loh ini ya. Kalau memang dianggapnya ini adalah berita fitnah, harusnya Anda melawan berita fitnah tersebut. Dikarenakan apa? Nama baik Anda terancam ya, Om RH, kemudian Dr. Tifa. Anda harus cepat menyelesaikan ini supaya nggak jadi fitnah lebih jauh lagi ya, supaya Anda juga namanya baik. Tapi kalau sampai ini terbukti, Anda juga bahaya gitu kan. Nah pertanyaan publik itu kan hanya satu, kenapa Anda tidak mau meladeni si Farhad Abbas dan Anda hanya mengatakan ini adalah sebuah alihan isu ijazah Pak Jokowi. Padahal ini Anda mengaku, maksudnya Anda maksud saya gini loh, Anda menerima berita ini kan dengan sangat serius ya kan. Ini fitnah, ini itu serius loh fitnah itu. Kenapa nggak ditanggapi? Ini yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Ini apa nih ya? Kita lanjut guys. Bu Tifa jangan didengar ya sekarang. Dia tuh menghina, mengkerjakan, melecehkan Pak Jokowi. Karena kayak kasus perselingkuhan kemarin aja aku dikontak langsung
orang yang diduga namanya tersebut dan mengatakan bahwa aku ini kok baik di muka tapi menikam dari belakang gitu. Saya bilang, loh nggak bisa. Kamu tuh udah terlanjur kurang ajar sama kita. Oh, sempat dikontak ya. Farhad Abbas sempat ditelepon, tadi telepon pas di WA saya nggak tahu, tapi ini dikontak menurutnya ya. Dikontak banyak macamnya lah ya. Oke lah, kita lupakan hal itu bagaimana tekniknya menghubungi si Farhad Abbas. Tapi yang jelas mereka semua sudah menghubungi Farhad Abbas sebenarnya gitu ya. Nah, ada negosiasi nggak Om? Fokusnya di sini ada negosiasi untuk jangan sebar-sebar itulah gitu. Ada nggak Om? Ayo buktikan Om. Kalau memang ada gimana nih ceritanya? Kita semua pengen tahu. Balik lagi guys ya. Larinya bukan lari ke bagaimana mereka diskusi dalam sebuah kontak tersebut. Larinya sekarang sudah jadi konsumsi publik ya kan. Kalau memang ini beritanya sudah menyebar sampai ke seluruh Indonesia, bahkan hiperbolanya sampai luar negeri lah katakanlah. Ya, Anda harus klarifikasi, jangan sampai jangan malah Anda tuh lari dari masalah ini ya kan. Kalau saya lihat dari media-media bagaimana mereka diwawancarai kemudian dimintai klarifikasi, mereka hanya menyebutkan ini adalah berita receh, berita hoax. Tapi mereka nggak mau menanggapinya. Ini loh yang jadi logikanya ke sana gitu loh. Kenapa tidak mau menanggapi sedangkan Anda mengakui bahwasannya berita ini juga membahayakan karir Anda, nama Anda, diri Anda. Semuanya berbahaya kan buat Anda. Tapi kenapa hal ini bertolak belakang, Anda tidak mau menyelesaikan permasalahan ini? Ya contoh nih ya, menggugat Farhad Abbas mungkin gitu kan. Kalau ini salah beneran, ini beneran salah, Anda yakin 100% salah, Farhad Abbas pasti masuk penjara gitu loh. Tapi kalau Anda takut-takut, berarti kan publik bertanya gitu loh. Loh kenapa nggak mau? Lah kan Anda merasa Anda difitnah, sedangkan Anda didampingi dengan pengacara yang hebat. Ya kan, pengacara RH itu pengacara hebat loh guys. Kenapa pengacara tersebut malah juga melarikan diri? Tanda kutip ya, bukan saya menuduh, tapi publik berasumsi dia melarikan diri, ya kan, tidak mau menanggapi dan ini dianggapnya adalah berita receh gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan publik. Makanya Farhad Abbas sampai ngomong sumpah pocong aja. Kalau ini sudah terjadi kan udah clear. Apakah benar mau berani untuk melakukan sumpah pocong atau enggak nih? Ya kan itu udah langkah terakhir. Kalau memang nggak diakui bahwasanya beritanya itu tidak diakui dan Farhad Abbas sampai dibilang itu fitnah, ya langkah terakhir Farhad Abbas adalah yuk berani nggak kamu sumpah pocong? Tapi sampai sekarang belum ada tanggapannya gitu. Berani nggak? Menurut kalian guys, berani nggak kalau seandainya ini beneran diajak ya? Maksudnya sampai kabar ini didengar oleh Dr. Tifa dan juga pengacara RH. Kira-kira berani nggak ngambil keputusan ini? Yuk, sumpah pocong. Yuk, tulis komentar kalian. Saya akan baca satu-satu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Let's step closer. Don't go anywhere. Stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini.